Ustaz, bagaimana Ustaz mempertemukan dengan mencari nafkah serta menuntut ilmu Ustaz? Bagus banget Bang pertanyaannya. Karena terkadang kesannya anjuran untuk semangat beribadah dan menuntut ilmu agama, kesannya terkadang seakan ini angin segar untuk menjadi suami-suami yang rebahan dari mencari nafkah Bang. Padahal kalau kita melihat kepada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana Al-Quran dan hadis memotivasi kita untuk salat, puasa, haji, menuntut ilmu, juga memotivasi kita untuk mencari nafkah yang halal. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat yang bernama Al-Jum'ah, Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila salat Jumat telah selesai dilaksanakan, silahkan kalian langsung bertebaran. Walaupun nggak salat sunnah, Jumat misalkan ada toko yang harus dibuka, nggak dosa. Langsung keluar jualan, baik yang langsung di depan masjid atau di depan yang lainnya. Namun jangan lupa ingat Allah di dalam berbisnis, di dalam berniaga, di dalam mencari nafkah agar kalian beruntung. Demikian juga di dalam ayat yang lainnya Allah memuji lelaki-lelaki yang mereka punya pekerjaan. Dan Allah puji mereka bukan karena mereka hanya selalu di masjid, tetapi justru karena mereka berada di luar masjid namun tidak lupa terhadap rutinitas mereka di dalam masjid. Seperti firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa yakhafuna yawman tataqallamu fihi alqulub wal absar. Lelaki-lelaki di mana perniagaan dan transaksi jual beli yang mereka lakukan tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, menegakkan salat, dan mereka selalu takut akan hari akhirat. Ini menerangkan kepada kita bahwa lelaki itu identik dengan bekerja, mencari nafkah. Ya, Allah tidak memuji lelaki itu karena hanya mereka selalu di dalam masjid dan tidak bekerja. Ya, kalau orang yang tidak punya pekerjaan, bisa ingat masjid, ingat untuk ilmu, itu udah biasa Bang. Yang luar biasa dia sibuk bekerja tetapi tidak lupa terhadap rutinitasnya yang di masjid, baik menuntut ilmu ataukah salat. Demikian juga para sahabat Nabi. Enggak semua sahabat Nabi itu seperti Abu Hurairah Bang. Sebagian sahabat Nabi itu terkadang ada yang berminggu-minggu atau berbulan-bulan lamanya tidak bisa ikut kajian Nabi dan tidak salat Masjid Nabawi yang imamnya adalah Nabi SAW. Itu karena mencari nafkah. Contohnya Abu Talha Bang, beliau cari nafkah dengan belanja ke Syam, bawa dagangan dari Madinah ke Syam yang belum pasti bisa laku di Syam. Pulang dari Syam ke Madinah Bang, bawa belanja dari Syam untuk diperdagangkan di Madinah yang belum pasti juga laku di Madinah. Tetapi mereka optimis dan punya mental untuk melakukan itu. Kenapa? Karena tertanam di dalam hati mereka bahwa keluar dari rumah untuk mencari nafkah yang halal dengan hati yang bertawakal atas dasar perintah dari Allah dan Rasulnya, itu sendiri adalah ibadah kepada Allah. Soal dapat tidaknya, kembalikan kepada Allah. Soal laku tidaknya dagangan kita, kembalikan kepada Allah. Yang jelas keluarnya kita dari rumah dengan niat mencari nafkah yang halal demi menjaga kehormatan diri kita dan anggota keluarga kita atas dasar perintah dari Allah dan Rasulnya, ini sendiri adalah sebuah ibadah yang kita lakukan. Makanya datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Nabi menyebutkan orang yang keluar mencari nafkah untuk menjaga kehormatan dirinya dan anggota keluarganya, fahuwa fi sabilillah. Dia sedang berada di jalan Allah, sedang berjihad. Sebagian sahabat Nabi ada yang jadi nelayan Bang. Selama mereka di laut, mereka tidak bisa ikut kajian Nabi, tidak bisa sholat di Masjid Nabawi. Artinya mereka keluar dari Madinah Bang, ninggalin Masjid Nabawi, sholat di dalamnya, kajian Nabi di dalamnya, kemana? Ke laut. Ada yang ke Syam, tujuannya cari nafkah. Maka ada hadis kan yang ma'ruf di mana seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air laut apabila stok air tawar yang kami bawa terbatas? Kemudian Nabi menjawab, air laut itu suci dan mensucikan. Menunjukkan apa? Mereka ada yang menjadi nelayan dan menunjukkan mereka di laut dengan waktu yang lumayan panjang, sehingga mereka bertanya, kalau stok air tawar yang kami bawa telah berkurang, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Justru simbol ahli tauhid itu Bang, dia semangat berjuang mencari nafkah yang halal. Karena kita laki-laki ini punya kewajiban menyediakan tempat tinggal yang nyaman untuk istri dan anak-anak kita. Meskipun istri kita adalah seorang konglomerat dan kita konglomerat Bang,
Kalau melarat, tetap kita yang wajib bekerja, Bang. Nggak boleh kita jadi rebahan, nikmati kekayaan istri, aib, itu harga diri seorang laki-laki. Allah berfirman, wa askinuhum min haitsu sakantum min wujidikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Berikan tempat tinggal dari penghasilan kalian untuk istri kalian. Dan jangan membuat istri kalian hidup di dalam kesempitan sehingga mereka merasakan ketersiksaan. Sehingga hidup mereka jadi tersiksa justru setelah menikah. Nah, kita ahli tauhid, ahli sunnatul jamaah, semangat bekerja. Umar bin Khattab nggak tiap hari bisa ikut kajian Nabi, Bang. Buka Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilm. Di sana beliau disebutkan bergantian jualan minyak dengan seorang tetangganya Ansar. Kalau Umar ya radhiyallahu anhu yang jualan, maka tetangganya ini yang nuntut ilmu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang dia dari majelisnya Rasulullah, dia sampaikan faedahnya yang telah dia simak dari Nabi kepada Umar. Dan hasil jualan yang dilakukan oleh Umar, mereka bagi berdua. Besoknya kalau Umar yang nuntut ilmu agama, dia yang jaga dagangannya. Umar pulang bawa faedah ilmu dan hasil jualan hari itu mereka bagi bersama, karena amanah yang luar biasa di zaman ini. Kalau zaman kita, Bang, kita pulang udah hilang toko kita, Bang, dibawa lari sama dia, Bang. Makanya pentingnya punya teman dan partner bisnis yang amanah dan jujur, Bang. Semangat bekerja, Bang. Semangat bekerja mencari nafkah yang halal. Ya, nggak semua kita harus jadi ustadz, nggak semua kita juga harus jadi ulama. Yang terpenting bagaimana kita bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, betapa banyak orang dengan kekayaannya lebih besar pengaruh dia terhadap Islam ini ketimbang orang yang punya ilmu. Ya, walaupun secara hukum asal ilmu lebih besar pengaruhnya terhadap menyebarluaskan agama ini. Tapi betapa banyak orang yang punya ilmu akhirnya nggak bisa menyebarluaskan dakwah ya. Ini karena tidak ada yang memfasilitasi dakwah. Ya. Abang mempoligami pun gimana kalau nggak punya duit, Bang? Ya kan? Nggak bisa abang poligami lamar anak orang dengan bawa cerita kisah Julaibib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Allah yahfazak.